Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video project UAS yang dibuat oleh saya sendiri, Adam Hanafi Nurrahman Pangestu dengan NIM 121162452 di mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Insinyur Vina Serifina MM dengan NIDN 0002106503. Baik. Nah, topik pembahasan pada video kali ini adalah konsep pendidikan dengan subtopik pembahasan pengertian pendidikan dalam berbagai perspektif. Pada hal ini ada perspektif pedagogi, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Baik. Berarti masuk ke ringkasan materi. Ringkasan materi yang pertama, pendidikan dalam perspektif pedagogi adalah alat untuk menanamkan nilai-nilai dan pandangan tertentu pada setiap individu. Tujuannya adalah membentuk pola pikir yang sejalan dengan ideologi dominan. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana legitimasi dan pelestarian ideologi dalam masyarakat. Yang kedua, pendidikan dari perspektif psikologi berfokus untuk perkembangan kognitif, emosional, dan sosial dari seorang individu. Nah, hal ini mencakup pemahaman kebutuhan belajar dan mengatasi hambatan untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, pendidikan dari perspektif sosiologi adalah proses sosial yang membentuk individu agar dapat berperan dalam masyarakat. Nah, pendidikan juga mencerminkan nilai, norma, dan struktur sosial yang menjaga keberlangsungan budaya serta meningkatkan mobilitas sosial. Yang terakhir, pendidikan dari perspektif antropologi adalah proses pewarisan nilai, tradisi, dan pengetahuan budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, hal ini berfungsi untuk memperkuat identitas budaya dan adaptasi individu terhadap lingkungan sosialnya. Baik, selanjutnya ke learning outcome. Learning outcome yang pertama, mahasiswa dapat mengerti pengertian pendidikan dalam masing-masing perspektif. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan masing-masing perspektif tersebut ke dalam kehidupan. Yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan tentang pendidikan dalam masing-masing perspektif. Baik, baiknya kita masuk ke subtopik yang pertama kita, perspektif pedagogi. Baik, pendidikan dalam perspektif pedagogi adalah proses interaktif antara guru dan peserta didik. Secara khusus, fokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, perspektif ini menekankan teori dan praktik pengajaran untuk mendukung perkembangan peserta didik. Menurut metode seperti pembelajaran aktif dan berbasis proyek digunakan untuk meningkatkan pemahaman. Baik, berikutnya kita masuk ke contoh pendidikan dalam perspektif pedagogi. Yang pertama ada project based learning. Nah, contoh pendidikan perspektif pedagogi adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yang dimana siswa diminta membuat presentasi tentang solusi lingkungan berdasarkan hal atau penelitian mereka. Nah, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa merancang proyek, mencari informasi, dan mengevaluasi hasilnya juga. Nah, dalam proses ini siswa belajar secara aktif dengan mengeksplorasi masalah nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Nah, metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga membangun keterampilan sosial dan tanggung jawab individu terhadap pembelajaran mereka. Baik, contoh selanjutnya ada problem based learning atau PBL. Nah, atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, PBL sendiri melibatkan siswa dalam memecahkan masalah nyata untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, siswa bekerja secara mandiri atau dalam kelompok untuk menganalisis masalah dan mencari solusi. Nah, metode ini mendorong eksplorasi dan penelitian seperti analisis dampak urbanisasi dalam pelajaran geografi, dan juga PBL juga meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi melalui diskusi kelompok dan presentasi. Nah, selain memahami konsep, siswa juga belajar bertanggung jawab dalam proses pembelajaran mereka. Baik, selanjutnya ada collaborative learning. Nah, pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning melibatkan siswa yang bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Siswa sebagai ide, berdiskusi, dan juga saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Nah, setiap anggota kelompok memiliki peran yang berbeda seperti peneliti atau penyusun laporan. Nah, metode ini mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan kerjasama tim. Nah, selain meningkatkan pemahaman konsep, pembelajaran kolaboratif juga membuat proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan bagi para siswanya. Selanjutnya, discovery learning. Baik, nah discovery learning sendiri adalah pendekatan di mana siswa menemukan konsep atau prinsip melalui pengalaman langsung dan eksplorasi. Nah, siswa aktif mencari informasi, mengajukan pertanyaan, dan menguji hipotesis, alih-alih hanya menerima pengetahuan. Misalnya, dalam pembelajaran sains, siswa melakukan eksperimen untuk memahami teori sains, memahami teori sains, seperti hukum Newton. Nah, metode ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan rasa ingin tahu. Selain itu, siswa belajar secara mandiri dan meningkatkan motivasi mereka untuk terus belajar. Baik, baiknya termasuk ke teknologi based learning atau pembelajaran berbasis teknologi, yang mana pembelajaran berbasis teknologi ini menggunakan alat digital dan media, ya, dan media atau multimedia untuk memperkaya proses belajar para siswanya. Nah, teknologi menyediakan akses ke berbagai sumber daya seperti aplikasi pembelajaran, video, dan simulasi interaktif. Nah, metode ini memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan dan gaya mereka sendiri, serta mendapatkan umpan balik lebih cepat juga dari guru mereka. Nah, selain itu, teknologi mendukung pembelajaran yang inklusif dengan menyediakan akses bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Nah, pembelajaran berbasis teknologi juga membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang penting untuk dunia kerja yang sudah semakin modern ini. Baiknya, termasuk ke subtopik kedua yaitu perspektif psikologi. Nah, dalam perspektif psikologi, pendidikan mencakup perubahan yang dapat dilihat sebagai proses atau produk. Nah, sebagai proses, pendidikan adalah kegiatan yang menguntungkan individu dalam kehidupan sosial. Nah, fokusnya adalah pada pengembangan kognitif, emosional, dan sosial melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar. Perspektif ini menekankan bagaimana individu belajar, beradaptasi, dan berkembang. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan proses pendidikan untuk mendukung perkembangan psikologis yang sehat. Baik, baiknya ada contoh dari pendidikan sosial, pendidikan psikologi sendiri. Yang pertama ada pendidikan kognitif. Nah, pendidikan kognitif fokus pada pengembangan kemampuan berpikir, memori, dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa. Nah, tujuannya adalah membantu siswa untuk memahami dan memproses informasi secara efektif melalui pendekatan seperti pemrosesan informasi dan strategi pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini sendiri melibatkan teknik-teknik seperti pemecahan masalah, eksperimen, dan penggunaan mnemonik untuk meningkatkan pemahaman. Nah, pendidikan kognitif juga mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisa informasi, dan membuat keputusan rasional yang berguna dalam kehidupan sehari-hari dan profesional. Baik, selanjutnya ada pendidikan afektif. Nah, pendidikan afektif sendiri berfokus pada pengembangan kecerdasan emosional dan nilai moral mahasiswa. Nah, termasuk kemampuan untuk memahami dan mengelola perasaan mereka sendiri. Baik, nah ini mencakup pengajaran tentang empati, pengelolaan emosi, serta ekspresi perasaan yang sehat. Nah, pendidikan afektif juga membantu siswa membentuk sikap positif seperti kejujuran, nah, kerjasama, dan disiplin, serta pengambilan keputusan moral. Tujuan akhir dari pendidikan afektif sendiri adalah menciptakan individu yang matang secara emosional, empatik, dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Baik, kita masuk ke subtopik yang berikutnya, yaitu perspektif sosiologi. Nah, dalam perspektif sosiologi, pendidikan adalah proses sosial yang membentuk struktur sosial dan budaya, nah, serta berperan dalam membentuk identitas sosial dan memfasilitasi mobilitas sosial. Selain itu, perspektif sosiologi juga mentransfer pengetahuan. Pendidikan memperkuat atau mengubah struktur sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat lepas dari hubungan dengan orang lain atau antar individu lain dalam bermasyarakat. Nah, pendidikan hanya dapat berlangsung melalui interaksi antar individu dalam masyarakat. Baik. Nah, contoh dari perspektif sosiologi itu sendiri, ada yang pertama pendidikan formal. Nah, pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan melalui sistem terstruktur seperti sekolah atau perguruan tinggi, teman-teman. Nah, dengan kurikulum yang terstandarisasi juga. Nah, jenjang pendidikan formal mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk kehidupan sosial juga dunia kerja. Nah, proses pembelajaran juga melibatkan pengajaran di kelas dan evaluasi melalui ujian untuk mengukur pencapaian siswa. Nah, pendidikan formal berperan dalam pembentukan karakter, kompetensi, dan mobilitas sosial individu. Meskipun ada tantangan seperti ketidaksetaraan akses pendidikan yang banyak terjadi di berbagai daerah. Selanjutnya ada pendidikan non formal. Pendidikan non formal sendiri adalah pendidikan yang terorganisir di luar sistem formal seperti khusus, ya, pelatihan atau workshop yang memberikan keterampilan praktis dan pengembangan diri.
Nah, pendidikan ini lebih fleksibel dalam waktu, tempat, dan materi, serta sering digunakan untuk melengkapi atau memperbaiki pendidikan formal. Selain itu, pendidikan formal juga mendukung konsep pendidikan sepanjang hayat, memungkinkan individu untuk terus belajar sepanjang hidupnya. Nah, pendidikan ini juga berfokus pada pendidikan karakter dan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan sosial. Nah, baik, selanjutnya ada pendidikan dari perspektif antropologi. Nah, pendidikan dari perspektif antropologi itu sendiri dianggap sebagai proses sosialisasi yang menyalurkan nilai, norma, dan praktik budaya dari generasi ke generasi. Nah, ini juga mencakup bagaimana cara kita memahami bagian diri kita sendiri dan juga cara kita berbaur ke masyarakat. Nah, baik. Berikutnya, saya akan menyetel satu studi kasus konsep pendidikan dari salah satu perspektif, yaitu perspektif antropologi. Harap disimak ya, teman-teman. Kesemua-muanya tentang di Jawa Tengah itu secara kebudayaan. Sedangkan sosiologi itu lebih terpusat kepada relasi-relasi yang ada di dalamnya. Relasi-relasi, struktur-struktur dalam masyarakat begitu. Itu mungkin sedikit perbedaannya, walaupun nanti kalau dirinci masih agak banyak juga itu perbedaan-perbedaannya. Coroningrat itu juga mendeskripsikan membuat semacam poin-poin perbedaan-perbedaannya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari studi kasus yang telah ditampilkan. Baik, nah, pendidikan mencakup pengembangan intelektual, sosial, dan emosional individu, serta mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia kerja yang profesional. Secara filosofis, pendidikan berperan dalam pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Sementara dari sudut pandang sosial, pendidikan mendukung mobilitas sosial, keadilan, dan perubahan sosial. Selain itu, pendidikan memperkuat identitas budaya dan membentuk warga negara yang bertanggung jawab secara psikologis. Pendidikan juga membangun kepercayaan diri dan kemandirian individu. Pendidikan non formal dan informal juga memperkaya pengalaman belajar seumur hidup atau sepanjang hidup, yang dimana itu juga menambah dimensi penting dalam proses pengembangan individu. Baik, berikutnya saya akan mempresentasikan input masalah. Nah, yang pertama, apakah keunggulan tiap-tiap perspektif bisa menjadikan referensi untuk perkembangan pendidikan? Nah, yang kedua, ada perspektif seperti apa yang berpotensi menghasilkan output tujuan elemen pendidikan itu sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk ke proses penyelesaian masalah pertama. Ya. Jadi setiap perspektif dalam pendidikan memberikan nilai tambahan dan keunggulan yang berbeda sesuai dengan bidang kajiannya. Nah, beberapa contohnya seperti yang pertama, perspektif antropologi membantu mengintegrasikan nilai-nilai lokal, tradisi, dan budaya ke dalam pendidikan. Ini menjadikan pendidikan lebih relevan dengan konteks kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat mempertahankan identitas budaya sekaligus menjadikannya menjadi wawasan global. Berikutnya ada perspektif psikologis memungkinkan pemahaman lebih mendalam terhadap kebutuhan emosional dan kognitif peserta didik. Yang mana dengan memahami gaya individu, pendidikan dapat lebih personal dan efektif juga. Berikutnya ada perspektif pedagogik, yang mana menyediakan panduan metodologi pengajaran yang tepat baik dalam menyampaikan materi maupun evaluasi hasil belajar. Nah, perspektif ini membantu menciptakan pendekatan yang sistematis untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan optimal. Nah, berikutnya, yang terakhir ada perspektif sosiologi, yang mana menyoroti hubungan antara pendidikan dan masyarakat seperti bagaimana faktor sosial yang mempengaruhi akses dan hasil pendidikan itu sendiri. Nah, perspektif ini juga membantu mengurangi ketimpangan pendidikan dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan sosial. Baik, selanjutnya kita masuk ke proses penyelesaian masalah kedua. Nah, analisis berbagai perspektif dalam pendidikan menghasilkan kurikulum berbasis kearifan lokal melalui perspektif antropologi yang memperkuat identitas budaya sekaligus relevansi global. Nah, dari perspektif psikologis, pendekatan pembelajaran yang personal dan dukungan psikososial bagi peserta didik dapat juga diterapkan. Selain itu, perspektif pedagogi juga mendorong inovasi metode pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek dan juga teknologi. Nah, sementara itu, perspektif sosiologi menghasilkan kebijakan yang mendukung kesetaraan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Nah, dari output ini menjadikan pendidikan lebih relevan, inklusif, adaptif, juga terhadap tantangan masa depan. Berikutnya, kita masuk ke output masalah satu. Nah, untuk mengembangkan pendidikan yang lebih baik, diperlukan pemanfaatan keunggulan dari setiap perspektif yang ada. Nah, seperti nilai-nilai lokal dari antropologi, pendekatan personal dari psikologi, dan juga metode pengajaran inovatif dari pedagogik dan juga kesetaraan sosial dari sosiologi. Nah, perspektif antropologi menjaga identitas budaya dan wawasan global, sementara psikologi menciptakan pembelajaran yang lebih personal dan pedagogik memastikan metode pengajaran tetap relevan. Juga terakhir, sosiologi mendukung akses pendidikan yang setara. Nah, implementasi keunggulan ini menciptakan sistem pendidikan yang relevan, efektif, dan inklusif untuk masa depan. Berikutnya kita masuk ke output masalah 2. Nah, keunggulan-keunggulan ini perlu diimplementasikan secara tepat ke dalam proses pendidikan agar menciptakan sistem yang lebih relevan, efektif, dan inklusif yang pasti. Nah, implementasi yang tepat akan memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga membangun karakter, keterampilan, dan kesetaraan sosial peserta didik. Nah, dengan penerapan ini, output berupa kurikulum dapat dirancang lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat juga. Selain itu, metode pembelajaran yang responsif akan membantu memenuhi kebutuhan individual peserta didik sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimalnya. Nah, kebijakan pendidikan yang mendukung pemerataan akses juga menjadi kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, sehingga target pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan dapat tercapai secara menyeluruh. Berikutnya kita masuk ke feedback 1. Nah, untuk mengembangkan pendidikan yang lebih baik, kita harus memanfaatkan keunggulan dari perspektif pedagogi, sosiologis, psikologis, dan juga antropologis. Nah, setiap perspektif menawarkan kontribusi yang berbeda seperti metode pengajaran, yang inovatif, dan juga kebijakan pendidikan yang adil, serta lingkungan belajar yang responsif, dan yang terakhir, pengintegrasian nilai budaya lokal dalam pendidikan. Berikutnya kita masuk ke feedback 2. Nah, dengan penerapan keunggulan-keunggulan tersebut, diharapkan output yang dihasilkan mencakup kurikulum yang adaptif dengan perubahan zaman. Nah, metode pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan serta didik, serta kebijakan yang mendukung pemerataan akses pendidikan di semua lapisan masyarakat. Nah, selain itu, sistem pendidikan yang tercipta akan lebih inklusif, relevan, dan efektif dalam menghadapi tantangan global. Nah, hal ini tidak hanya membantu mencapai target pendidikan berkualitas, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang lebih berkelanjutan. Nah, setelah mendengar semua yang disampaikan, kita masuk ke slide paling terakhir yaitu kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, pengembangan pendidikan lebih baik harus memanfaatkan keunggulan dari berbagai macam perspektif untuk menciptakan sistem yang lebih adaptif, relevan, dan yang pasti inklusif. Nah, perspektif pedagogi memberikan inovasi seperti metode pengajaran, contoh sosiologi mendukung pemerataan akses pendidikan, lalu juga psikologi yang membantu memenuhi kebutuhan emosional dan kognitif peserta didik. Nah, sementara itu, antropologi memastikan integrasi nilai budaya lokal dalam pembelajaran. Nah, implementasi yang tepat dari perspektif ini mengharapkan hasil output berupa kurikulum yang adaptif. Nah, metode pembelajaran yang responsif dan kebijakan yang mendukung keadilan sosial. Nah, dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana untuk mencapai target yang berkualitas, tetapi juga fondasi bagi pembangunan sosial yang berkelanjutan, menghadirkan solusi bagi tantangan global di masa depan. Nah, berikut adalah daftar pustaka sumber-sumber yang saya dapatkan, sumber-sumber yang saya pakai untuk membuat video presentasi pada kali ini. Baik, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Adam Hanafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.